Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Anisya dengan NIM 60704250048 dari kelas D3 MP 4904 dengan program studi D3 Manajemen Pemasaran dari Fakultas Ilmu Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kuis agama Islam. Langsung saja. Nomor satu yaitu manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan, sosial, dan spiritual. Lalu apa yang akan terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau dominan dibanding aspek-aspek yang lainnya? Yang pertama yaitu aspek historis. Manusia adalah subjek dan objek utama sejarah serta penggerak utama dari seluruh peristiwa yang terjadi, dibarengi dengan kemampuan kognitif dan kemampuan menyebarkan informasi yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan dan mewariskan sejarah. Yang kedua, itu aspek biologis. Manusia adalah anggota spesies Homo sapiens yang memungkinkan kita memiliki kemampuan sosial, bahasa, dan akumulasi pengetahuan tinggi. Proses kehidupan manusia ini melibatkan reproduksi, pertumbuhan, kebutuhan akan nutrisi, serta siklus hidup yang khas. Yang ketiga, yaitu aspek kecerdasan, adalah melihat bagaimana kemampuan berpikir, memahami, belajar, menyelesaikan masalah, serta beradaptasi dengan lingkungannya. Ini bukan hanya soal IQ atau nilai akademik, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kemampuan manusia. Yang keempat, aspek sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia ini membutuhkan informasi dan hubungan dengan individu lain untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan, serta mengembangkan potensi dan karakternya. Yang kelima, aspek spiritual. Manusia adalah makhluk yang mampu menemukan makna dan tujuan hidupnya. Hal ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan keyakinan, nilai, kekuatan batin, dan koneksi transendental yang lebih dalam melalui berbagai praktik seperti berdoa, meditasi, atau hubungan erat dengan alam. Lalu, apa yang terjadi pada manusia apabila salah satu aspeknya lebih menonjol atau lebih dominan dibanding aspek-aspek yang lainnya? Manusia ini idealnya berkembang secara seimbang dalam kelima aspek tersebut. Dominasi salah satu aspek tanpa dukungan aspek lainnya bisa membuat manusia yang pertama itu kehilangan arah, yang kedua sulit untuk beradaptasi, dan yang ketiga menjadi tidak utuh secara pribadi. Dalam filsafat dan psikologi, keseluruhan manusia atau holistik dianggap penting agar individu dapat menjalani hidupnya secara sehat, bermakna, dan harmonis dengan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Lalu untuk soal kedua, trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia, dan jelaskan disertai dengan contoh praktis realisasi trilogi relasi tersebut. Yang pertama yaitu ada hablum minallah, artinya adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Ini mencakup perilaku yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya seperti berdoa, menjalankan ibadah sesuai agama, jujur dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk taat kepada Tuhan atau kepada Allah. Yang kedua yaitu hablum minanas. Ini adalah hubungan baik antara manusia dengan manusia. Dalam konteks ini, hablum minanas berarti menjaga hubungan sosial dan emosional dengan orang lain. Contohnya, saling membantu, memberikan makan anak yatim, dan mengasihi orang-orang yang kurang mampu. Dan yang ketiga adalah hablum minal alam, yang berarti hubungan dengan alam, di mana ini melibatkan perhatian terhadap lingkungan dan keberlanjutan alam. Contohnya, dengan tidak merusak lingkungan, menjaga kebersihan sungai, menanam pohon, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga hubungan ini harus dilakukan seimbang agar dapat mendapat ridho Allah dan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Yang selanjutnya soal ketiga, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 173 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 30, serta relasinya dengan fitrah. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak-anak Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, atau seraya berfirman,
Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, dalam ayat tersebut bermakna bahwa Allah mengambil persaksian dari seluruh jiwa manusia sebelum dilahirkan ke dunia, bahwa Dia adalah Tuhan mereka, di mana dalam ayat tersebut terdapat perjanjian manusia dengan Tuhannya. Artinya, setiap manusia lahir dengan membawa kesadaran fitrah tentang keberadaan Tuhan. Dan yang kedua itu Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu agama Islam, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Makna dalam ayat ini adalah Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, yaitu cenderung pada kebenaran, tauhid, dan kebaikan. Fitrah ini tidak berubah, namun bisa dipengaruhi lingkungan dan pengalaman hidup. Islam ini disebut sebagai agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Relasi kedua ayat tersebut dengan fitrah adalah, yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 172 ini, fitrah manusia mengandung pengakuan tauhid sejak sebelum lahir. Dan yang kedua, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, fitrah adalah dasar yang membimbing manusia pada agama dan moralitas. Soal nomor 4. Bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia serta relasinya dengan ungkapan, saya belum mendapatkan hidayah. Hidayah ini berasal dari kata Arab yang berarti petunjuk atau bimbingan. Dalam konteks keislaman, ini hidayah adalah petunjuk dari Allah yang menuntun manusia ke jalan yang benar, yaitu mengenal, taat, dan dekat kepadanya. Bentuk-bentuk hidayah Allah kepada manusia itu ada 4. Yang pertama, hidayah al-fitrah, yaitu petunjuk bawaan sejak lahir. Setiap manusia dilahirkan dalam fitrah tauhid, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Yang kedua, yaitu hidayah al-his, indra dan akal. Allah memberikan akal dan panca indera sebagai sarana memahami dunia dan kebenaran. Ini hidayah merupakan kemampuan berpikir dan membedakan. Dan yang ketiga adalah hidayah al-ilm, ilmu dan ajaran. Hidayah ini berupa wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta ajaran agama yang disampaikan oleh nabi dan ulama. Melalui pengajaran dan dakwah, manusia ditunjukkan ke jalan yang benar. Yang keempat, hidayah at-taufiq. Ini adalah hidayah tertinggi, yaitu ketika Allah membuka hati seorang untuk menerima dan mengamalkan kebenaran. Relasi dengan ungkapan, saya belum mendapatkan hidayah. Ungkapan ini sering digunakan oleh seseorang yang belum menjalankan perintah agama, misalnya sholat, berhijab, menjauhi maksiat, dan ia merasa belum siap secara batin. Makna di balik ungkapan ini adalah, pertama, ia tuh pasif terhadap hidayah. Padahal hidayah juga perlu diusahakan, bukan hanya ditunggu. Dan yang kedua, mungkin sudah diberi hidayah, tapi tidak disadari atau ditolak. Contohnya, seperti ajakan teman, nasihat orang tua, teguran hidup, atau bahkan krisis yang mengubah cara pandang. Dan yang ketiga, taufik belum turun. Ini disebabkan karena belum membuka hati atau karena masih ada penghalang, yaitu apa? Maksiat, hawa nafsu, dan lain-lain. Allah selalu membuka jalan hidayah, tapi manusia yang harus aktif mencarinya dan menjaga hati untuk menerimanya. Hidayah bukan hanya sekedar ditunggu, tapi juga dicari, yaitu dengan mencari ilmu. Yang kedua, diminta dengan berdoa kepada Allah, dan yang ketiga, dijemput, yaitu melangkah mendekati kebaikan. Soal yang kelima, sikap seorang muslim terhadap takdir. Sikap seorang muslim terhadap takdir ini merupakan bagian penting dari iman dan akhlak dalam Islam. Takdir adalah salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada qada dan qadar, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang buruk.
Lalu bagaimana sikap seorang muslim terhadap takdir? Yang pertama adalah beriman dan yakin kepada takdir. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah, baik atau buruk, senang atau susah, semua ini telah ditetapkan oleh Allah dengan tujuan dan hikmah tertentu. Yang kedua adalah tawakal, yaitu berserah diri setelah usaha. Seorang muslim berusaha sekuat tenaga, lalu berserah diri kepada Allah atas hasilnya. Takdir bukan alasan untuk kita malas atau pasrah tanpa usaha. Yang ketiga, sabar dan ridho atas takdir yang tidak sesuai harapan. Jika mengalami kesulitan atau kegagalan, seorang muslim harus tetap sabar, tidak berputus asa, dan yakin kepada Allah memiliki rencana yang lebih baik. Yang keempat adalah syukur atas takdir yang baik. Ketika mendapatkan rezeki, keberhasilan, atau kenikmatan, seorang muslim bersyukur kepada Allah dan tidak sombong. Ia sadar bahwa semua itu adalah karunia dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak menyalahkan takdir untuk dosa dan kemalasan. Muslim tidak boleh berkata, "Ini udah takdir saya." Muslim tidak boleh berkata, "Ini sudah takdir saya untuk berdosa," lalu terus melakukan maksiat. Allah memberikan manusia akal, kehendak, dan pilihan, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Soal nomor 6. Mengapa ada manusia atau seorang muslim yang percaya kepada ramalan-ramalan bintang ataupun dukun? Pertanyaan ini sangat penting, karena menyangkut keyakinan, akidah, dan cara berpikir seorang muslim. Yang pertama, banyak orang Islam tidak memahami batasan tauhid dan syirik. Mereka tidak tahu bahwa percaya kepada peramal dan ramalan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan atau menyekutukan Allah. Yang kedua, dalam kondisi sulit, tertekan, atau tidak pasti. Sebagian orang mencari jalan pintas, pergi ke dukun, membuka ramalan zodiak, dan lain-lain. Mereka ini ingin kepastian instan, bukan sabar, berdoa, dan bertawakal. Yang ketiga, di beberapa masyarakat, perdukunan dan peramalan ini sudah dianggap biasa atau bahkan warisan leluhur. Syirik dibungkus dengan budaya, padahal bertentangan loh dengan Islam. Dan yang keempat, ini mulai banyaknya konten populer seperti zodiak, tarot, astrologi, dan lain-lain yang disajikan dengan gaya yang lucu dan menarik, sehingga dianggap sebagai hiburan. Akhirnya, tanpa sadar, orang jadi percaya dan membenarkan isinya. Yang kelima, ini kurangnya tawakal dan doa. Seorang muslim harusnya menggantungkan hidupnya pada Allah, bukan pada benda, manusia, atau ramalan. Tapi karena tidak terbiasa berdoa dan bertawakal, mereka lebih percaya pada dukun yang katanya bisa membantu. Soal nomor 7, yaitu Al-Quran adalah manual book. Al-Quran dapat diibaratkan sebagai manual book bagi manusia, yaitu panduan resmi dari Sang Pencipta untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan penciptanya. Al-Quran berisi arahan, peringatan, hukum-hukum, dan nilai-nilai moral yang menyeluruh. Ia menjadi sumber kebenaran yang tidak berubah dan senantiasa relevan sepanjang zaman. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitar, sehingga menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman utama manusia, diarahkan untuk hidup seimbang, bermakna, dan sesuai dengan kehendak ilahi. Sebaliknya, jika manusia mengabaikan Al-Quran, maka ia seperti seseorang yang menolak petunjuk dari pembuatnya sendiri. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam hidup, penyimpangan dalam perilaku, serta kerusakan dalam tatanan pribadi maupun sosial. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan Al-Quran bukan sekedar pilihan, melainkan keharusan bagi setiap muslim. Ia adalah pedoman yang mengantarkan manusia menuju kebaikan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.
Maka, menjadikan Al-Quran sebagai manual book dalam kehidupan adalah bentuk penghambaan sejati dan wujud syukur atas nikmat petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Soal nomor 8. Realitas sikap dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis di zaman modern ini. Di zaman modern ini, perhatian dan sikap kaum muslimin terhadap Al-Quran dan hadis menunjukkan gambar yang beragam. Yang pertama, ada yang sangat positif, namun juga tidak sedikit yang memprihatinkan. Di satu sisi, kita bisa menyaksikan geliat semangat kembali kepada jalan Islam, termasuk upaya mempelajari, menghafal, dan memahami Al-Quran dan hadis. Banyak juga lembaga, komunitas, dan platform digital yang menyediakan akses belajar agama yang lebih luas dan lebih mudah. Teknologi informasi turut berperan besar dalam menyebarkan dakwah dan membuka peluang umat Islam untuk mendalami wahyu ilahi dan sunnah Nabi secara lebih cepat dan global. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar umat Islam masih menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sebatas simbol, bukan sebagai pedoman hidup yang dipegang teguh dalam keseharian. Al-Quran seringkali hanya dibaca dalam acara seremonial keagamaan tanpa pemahaman dan penghayatan terhadap maknanya. Hadis pun banyak yang tidak dipelajari secara serius, bahkan tidak sedikit yang menyebarkan hadis tanpa memastikan kebenaran dan keotentikannya. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara wahyu dan realita kehidupan umat. Padahal Al-Quran dan hadis ini diturunkan sebagai petunjuk yang harus dijadikan acuan utama dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya sebagai pelengkap spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan pembinaan yang berkelanjutan agar umat Islam tidak hanya menghormati Al-Quran dan hadis secara simbolik, tetapi juga menjadikannya sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Hanya dengan kembali kepadanya, wahyu dan sunnah Rasulullah secara utuh dan menyeluruh, umat Islam dapat kembali bangkit dan menemukan arah yang benar di tengah tantangan zaman. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.